warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada video kali ini, Narasuara Panitan akan mengeksplor atau mengunjungi silaturahmi ke salah satu makam di Jawa Tengah, yaitu makam salah satu tokoh yang legendaris, yaitu Ki Ageng Selo. Beliau adalah cikal bakal Kerajaan Mataram, yang mana beliau adalah cucu dari Brawijaya. Nah, di sini ada dinasti atau generasi Ki Ageng Selo, yang mana beliau itu menurunkan generasi para raja Mataram di Jawa, atau lebih tepatnya Mataram Islam. Nah, selanjutnya Mataram Islam terbagi menjadi 4 bagian atau 4 keraton, mulai dari Keraton Yogyakarta Hadiningrat, Adipati Paku Alam Yogyakarta, Keraton Surakarta Hadiningrat, dan Adipati Mangkunegaran Surakarta. Nah, menurut cerita, Ki Ageng Selo itu adalah orang yang menangkap petir saat beliau melakukan kegiatan bertani di sawah. Terus turun hujan disertai kilat atau petir yang menyambar ke Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo kemudian menangkap petir itu dan mengikatnya di pohon gandrik yang ada di area makam Ki Ageng Selo. Itu adalah bukti sejarah bahwa kekuatan dari para leluhur kita itu sangat luar biasa dan terbukti. Nah, berbicara mengenai kekuatan dari Ki Ageng Selo yang menangkap petir, itu adalah salah satu bentuk penyelarasan energi antara tubuh kita dan alam semesta, bahwa organ tubuh manusia atau jagat kecil yang dimiliki oleh manusia itu sudah menyatu dengan jagat besar yang ada di alam semesta. Nah, di sini ada museum kecil yang ada di area pemakaman Ki Ageng Selo. Ini salah satunya ada dokumentasi Pajimatan Selo atau yang dilaksanakan saat Ahad Pahing sampai dengan Senin Pon, yang mana malam selikuran Poso atau sejarah malaman Sriwedari ini juga ada sangkut pautnya dengan Keraton Solo. Nah, Ki Ageng Selo ini beliau itu berada pada zaman Kerajaan Demak, yang pada waktu itu dipimpin atau dirajai oleh Sultan Trenggono. Nah, ini adalah raja-raja generasi Ki Ageng Selo, raja yang memimpin Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Pakubuwono Yogyakarta, serta Mangkunegaran Surakarta. Banyak sekali cerita-cerita mengenai kejadian masa lalu yang tertuang dalam aksara Jawa ini. Nah, dalam museum kecil ini itu lebih cenderung ke dokumentasi, mulai dari atribut-atribut, mulai dari tadi ada kereta, terus ini ada peristiwa-peristiwa kegiatan yang terjadi yang dilakukan oleh para leluhur kita. Nah, menurut cerita, saat Ki Ageng Selo menantang petir, tak lama kemudian petir tersebut berubah menjadi naga dan berubah wujud berkali-kali menjadi makhluk mengerikan. Ki Ageng Selo yang merasa kesal karena dirinya diganggu oleh makhluk tersebut, maka terjadilah perkelahian antara keduanya, diiringi petir yang menggelegar. Pada akhirnya Ki Ageng Selo berhasil mengalahkan makhluk tersebut dan mengikatnya di sebuah pohon gandrik
dan makhluk tersebut berubah menjadi kakek tua. Ki Ageng Selo pun membawa kakek tua yang terus berubah-ubah wujud tersebut ke Demak untuk dilaporkan kepada Sultan. Di Demak, datanglah seorang nenek yang menyiram air ke tubuh kakek tersebut. Lalu suara petir menggelegar. Mendadak kakek dan nenek tersebut menghilang. Kisah tersebutlah yang membuat Ki Ageng Selo dikenal luas sebagai sang penakluk petir. Kisah Ki Ageng Selo menaklukkan petir diabadikan dalam ukiran pada lawang bledek atau pintu Masjid Agung Demak. Sampai sekarang, pintu tersebut masih dapat disaksikan. Ukiran pada daun pintu tersebut memperhatikan motif tumbuh-tumbuhan, suluran, jambangan, mahkota mirip stupa, tumpal camara, dan dua kepala naga yang menyemburkan api. Nah, Ki Ageng Selo pun memiliki suatu ajaran yang diikuti oleh masyarakat secara luas pada masanya. Ajaran itu adalah ajaran tentang filsafat hidup dan keagamaan. Sebagaimana tradisi pengajaran di tanah Jawa, para santri Ki Ageng Selo mencatat dan menuliskan ajaran-ajaran yang disampaikan olehnya. Tulisan-tulisan selanjutnya menjadi pemikiran utama Ki Ageng Selo yang kemudian dikenal dengan sebutan Papali Ki Ageng Selo. Papali adalah larangan atau nasihat seorang guru kepada muridnya terkait dengan hal-hal yang dianjurkan untuk dijauhi. Nasihat lisan ditulis dan dikumpulkan oleh murid-muridnya menggunakan bahasa Jawa dalam bentuk tembang mocopat. Papali Ki Ageng Selo tersebut mengajarkan tentang kesusilaan, kebatinan, dan keagamaan. Dalam merumuskan ajarannya, Ki Ageng Selo menggunakan pendekatan filsafat Jawa, seperti yang pernah diterapkan oleh para wali sebelumnya. Nah, ini adalah pohon gandrik. Pohon gandrik yang menurut cerita digunakan oleh Ki Ageng Selo untuk menangkap petir dan mengikatnya. Nah, ini ada sebuah tulisan. Pohon ini sebagai pengikat petir ketika Ki Ageng Selo menangkapnya. Banyak sekali makna atau simbol filosofis yang bisa kita pelajari dari kisah hidup Ki Ageng Selo. Salah satunya kita harus menyelaraskan diri dengan alam semesta, bersikap rendah diri bahwa kehidupan itu tidak ada yang kekal abadi. Mungkin cukup itu. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe video ini. Cukup itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.